Why do things fall down when you drop them? Ratusan tahun yang lalu, ya, tepatnya tahun 1665, jadi sudah 400 tahun yang lalu ya, ada seorang ilmuwan, namanya adalah Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini dulu duduk di bawah pohon apel, kemudian buah apelnya jatuh. Pada zaman itu, tidak ada satu orang pun yang curiga dan berpikir mengapa apel jatuh. Karena semua orang selalu berpikir siapa yang buat apel ini jatuh. Ketika berpikir siapa yang membuat apel ini jatuh, cara berpikir orang di zaman tersebut bahwa itu sudah merupakan hukum yang diciptakan bersamaan dengan Sang Pencipta. Jadi sudah tidak ada pemikiran apa yang membuat apel itu jatuh. Tapi Isaac Newton ini duduk di bawah pohon, dia melihat apel ini jatuh, lantas dia berpikir, apa ya yang membuat buah apel ini jatuh? Dan kenapa jatuhnya harus ke bawah? Hendak ke kiri atau ke kanan? Atau kenapa hendak naik ke atas? Pemikiran yang mengubah siapa menjadi apa, itulah yang menemukan hukum gravitasi. Betul ya? Daya tarik bumi. Sekarang, mirip-mirip Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di luar sana, ketika mengalami penderitaan, mereka bertanya, siapa yang membuat saya menderita? Betul ya? Ketika bertanya, siapa yang membuat saya menderita? Jawabannya banyak. Kalau jawabannya adalah Sang Pencipta, maka itu adalah cobaan. Tapi tidak hanya satu versi. Ada orang berpikir, siapa yang membuat saya menderita? Barangkali iblis, barangkali hantu, barangkali tetangga, begitu ya. Kalau musuhnya tetangganya, misalkan begitu ya. Jadi, dalam Buddhis, Sang Buddha lantas berpikir, apa sebenarnya yang membuat kita menderita? Bukan siapa, tetapi apa. Dari penyelidikan Sang Buddha, ya, beliau akhirnya menemukan bahwa yang menyebabkan kita menderita itu secara sederhana adalah karma buruk kita sendiri. Karma buruk kita sendiri yang berbuah menyebabkan penderitaan. Tapi lebih spesifik lagi atau lebih inti lagi, Sang Buddha mengatakan bahwa sumber penderitaan adalah tanha, nafsu keinginan. Nah, jadi cara berpikir mengubah siapa menjadi apa ini menjadi dasar Sang Buddha menemukan Dhamma. Tapi Sang Buddha bukan pencipta Dhamma. Sang Buddha hanya menemukan Dharma, yang mana Dharma itu memang adalah hukum alam semesta. Persis seperti Isaac Newton menemukan gravitasi, gravitasi itu bukan Isaac Newton yang buat. Sang Buddha pernah mengatakan, muncul Buddha ataupun tidak muncul seorang Buddha, Dharma tetaplah ada. Sang Buddha hanya memahami, menemukan Dharma, dan mengajarkannya. Malam ini penuh kebahagiaan, kita akan berlatih praktek meditasi bersama. Perlu diingat ya, praktek meditasi itu untuk berlatih. Yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan batin ya. Ini yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan batin. Dari ketenangan batin yang kita semua kenal, yang artinya batin tidak kacau, sampai bahkan ketenangan batin yang normal atau di atas yang pernah kita alami. Ya, ketenangan yang disebut ketenangan konsentrasi jhana. Tapi untuk hari ini mengenai konsentrasi jhana tidak saya bahas ya, pernah saya bahas di Dhamma Class hari Kamis. Tapi intinya itu adalah ketenangan tingkat lanjut, ketenangan yang jauh lebih tenang dari yang biasanya orang pada umumnya miliki.
itu adalah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang berlatih. Jadi yang pertama, kita bermeditasi agar mendapatkan ketenangan batin. Yang kedua, hasil dari meditasi yang kedua adalah kita bisa melihat proses bekerjanya batin dengan lebih jelas. Ya. Bisa melihat proses bekerjanya batin dengan lebih jelas. Bahasa sederhananya, jika dalam kehidupan sehari-hari, ketika Bapak Ibu akan marah, akan kesal, ya, akan mulai stres, terlihat begitu nyata dari awal mula munculnya kesal, awal mula munculnya marah. Dan nanti setelah bisa melihat lebih jelas, akan jauh lebih mudah untuk mengatasi. Itu manfaat yang kedua. Oleh karena itu, kita tidak bermeditasi untuk menjadi sakti, ya. Ya, tidak bermeditasi untuk menjadi sakti. Memang kesaktian bisa muncul sendiri bagi mereka yang meditasinya berhasil, tapi itu bukan tujuan utama. Ya, nanti kalau mana tahu ada yang jadi sakti boleh lapor ke saya ya. Yang ketiga, hanya 3 saja, tidak banyak. Kalau banyak nanti lupa ya. Yang ketiga adalah kita bermeditasi agar batin menjadi lebih luhur. Apa itu batin menjadi lebih luhur? Kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego, kesombongan itu berkurang dari meditasi. Ya, jadi itu 3 tujuan utama membawa ketenangan batin, menjadi lebih jelas melihat proses batin, dan yang ketiga, kotoran batin, kemarahan, keserakahan, dan ego menjadi berkurang. Baik, langsung kita masuk ke instruksinya. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berlatih meditasi nafas yang disebut anapanasati. Ya, anapanasati. Ana adalah nafas masuk, pana adalah nafas keluar, dan sati adalah perhatian. Jadi memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Selama bermeditasi, kita duduk yang rileks. Kemudian diusahakan badan ini tegak, punggung ini tegak. Pandangan ke depan, nanti tangan diletakkan saja di pangkuan keduanya. Kemudian dengan tenang, rileks, bahagia, kita memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Nafas masuk dan nafas keluar. Nafas ini kita perhatikan nafas yang alamiah, dalam artian bukan nafas yang dibuat-buat. Jadi nafas itu biarkan saja masuk dan keluar secara alami. Baik, instruksi selanjutnya, dan ini penting. Sudah sewajarnya pikiran kita akan kabur. Pikiran kita akan berkelana. Kita akan berbicara dengan diri sendiri atau kita akan membayangkan hal-hal. Kalau itu terjadi, itu artinya kita tidak sedang memperhatikan nafas. Apa yang harus dilakukan? Kalau pikiran mengembara, pikiran pergi kabur dari objek nafas, dengan rileks, tenang dan bahagia, tarik kembali fokus kita kembali pada nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Biasanya setelah 5 atau 7 nafas, 8 sampai 10 nafas, barangkali pikiran akan pergi lagi, akan kabur lagi. Tidak melihat objek
nafas masuk, nafas keluar. Tidak masalah dengan tenang, rileks, kembali pada objek nafas. Instruksi selanjutnya, selama bermeditasi, mohon HP-nya di silent ya. Ya, coba dicek bagi yang ragu ya. Ya, agar tidak berbunyi ketika chat masuk, juga tidak berbunyi ketika ada yang menelepon. Instruksi terakhir, setelah itu kita akan praktek bersama. Tadi perhatian kita hanya pada nafas masuk dan nafas keluar. Dengan rileks, dengan tenang dan bahagia. Instruksi selanjutnya adalah selama bermeditasi, diusahakan tidak muncul sedikit pun kekesalan. Jadi kalau ada suara-suara yang muncul ya, apakah suara pintu, suara jendela, suara orang bersin ya, batuk dan sebagainya, biarkan saja berlalu. Tidak muncul kekesalan sedikit pun, kembali pada nafas masuk, nafas keluar. Kalau pikirannya kacau, sulit berkonsentrasi, pun tidak perlu kesal. Itu adalah prosesnya. Kembali dengan rileks, dengan tenang, dengan bahagia, kembali pada nafas masuk, nafas keluar. Kita selesai bermeditasi ya. Jumlah orangnya masih sama ya, atau bertambah berkurang? Ya, baik. Yang kesemutan di setel-setel dulu kakinya ya. Ya, hari ini tidak ada pesan dhamma secara khusus. Jadi jika Bapak Ibu ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Silahkan Pak. Ya, halo. Ya, selamat malam Bante. Saya ingin bertanya tentang Pancaniwarana. Yang pertama, yang dari Pancaniwarana itu Kamacanda. Ada yang menerjemahkan Kamacanda itu sensual pleasure, kenikmatan indera. Berarti sebisa mungkin atau apa itu halangan dari kita pengembangan batin adalah kenikmatan indera. Lalu setelah saya renungkan kenapa jalan spiritual yang lain ya laku menjadi seorang biku, atau ketika kita mengucapkan Pancasila atau atas sila, itu seakan-akan kita itu sedang membatasi diri kita terhadap keterpaparan hal-hal yang membuat kenikmatan indera. Nah, kalau misalnya seperti itu, sebenarnya seberbahaya apa Bante kenikmatan indera itu, sampai latihan-latihan kita itu seperti meminimalisir, bahkan sampai kalau bisa memutus sama sekali kenikmatan indera. Bahkan di peraturan para biku pun ya wakil dari kenikmatan indera, kenikmatan sensual itu kan hubungan seksual sehingga menimbulkan kenikmatan orgasme gitu kan. Terus menjadi seorang biku pun ketika melakukan itu adalah sebuah pelanggaran yang besar, sehingga
laku kebikuannya jadi tidak bisa lagi. Sebuah pelanggaran yang besar itu seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah seberbahaya apa Bante kenikmatan indera itu sampai kita itu harus menjauhinya atau dalam tanda kutip menganggap itu sebagai musuh kita dalam mencapai tujuan kita untuk terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Terima kasih Bante. Ya, ini jawab ini. Kalau dijawab detail ini jadi dhamma kelas 1,5 jam ya. Kalau dijawab detail ya. Tapi yang tidak bisa saya jawab detail ya. Baik. Gangguan kamacanda. Kamacanda itu bahasa Pali ya. Bagi yang tidak familiar, tidak apa-apa. Kamacanda itu diterjemahkan sebagai kenikmatan indera. Ya. Baik, secara sederhana, bagaimana kenikmatan indera itu mengganggu meditasi? Kenikmatan indera itu pada tahap meditasi akan mengganggu karena begini. Indera dalam ajaran Buddha itu ada 6 ya. Mata melihat, jadi penglihatan, kenikmatan indera dari penglihatan. Apa yang dilihat, apa yang dicium, kemudian apa yang didengar ya, apa yang dikecap, apa yang diraba melalui kulit, dan apa yang dipikirkan ya. Pikirkan. Jadi 6 itu akan menjadi gangguan. Misalkan kalau kita sedang bermeditasi, kalau meditasinya di rumah misalkan ya, kemudian lewat bakso. Sangat sederhana, tidak perlu contoh yang sulit. Bakso saja. Kalau aromanya tercium, apa pikiran yang muncul? Ada bakso. Enggak nafas masuk, nafas keluar. Bakso masuk, bakso keluar. Sesederhana itu, bakso saja. Atau suara ting 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 ting. Saya tidak tahu kalau di Jawa Tengah seperti apa ya, kalau di Medan seperti itu. Ting 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 ting. Nah, atau sate lewatnya. Jadi sudah dia jualan malam-malam, teriaknya pakai slogan lagi. Sate, tidak makan sate kelaparan gitu. Nah, kalau di Medan ya. Tidak makan sate kelaparan. Jadi gangguan dari kamacanda itu pada level meditasi adalah seluruh gangguan dari 6 indera. Karena begitu masuk gangguan dari ke-6 indera itu, kita tidak akan fokus kita tidak akan ada pada objek. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau contohnya anapanasati. Sesederhana itu sebenarnya. Oleh karena itu bisa dipastikan seluruh gangguan indera akan menjadi gangguan bagi samadhi. Baik, lebih jauh lagi. Beberapa orang mereka sangat terganggu oleh nafsu. Ya, apalagi tadi menggunakan contoh hasrat seksual. Hasrat seksual itu bagi beberapa orang sangat mengganggu. Sampai-sampai diminta meditasi pun dia tidak sanggup. Setiap dia menutup mata, yang terbayang adalah hasrat. Ya. Jadi akhirnya itu menjadi gangguan. Oleh karena itu, untuk orang seperti ini, dia bahkan butuh banyak sekali waktu untuk pelan-pelan meredakan hasrat-hasrat itu. Ya. Nah, kita kembali pada pertanyaan, bagaimana, kenapa pembatasan kenikmatan indera itu menjadi sangat serius dalam ajaran Buddha. Ya. Sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Buddha. Pada semua pelatihan-pelatihan, tidak semua, pelatihan-pelatihan elit di ranah lain saja, kenikmatan indera itu dibatasi. Ya, padahal ini bukan latihan batin ya, latihan di luar sana. Contoh, kadang-kadang beberapa kontrak kalau kita jadi pemusik atau jadi dancer, tidak boleh pacaran. Padahal kita juga bisa bertanya, apa hubungannya pacaran dengan prestasi saya? Ternyata latihan mereka sangat berat. Atlet-atlet profesional, kadang-kadang mereka itu dikarantina. Jadi
ketika seseorang mempraktekkan atasila, karena atasila itu bisa di rumah masing-masing, itu benar-benar ketika dia sedang ingin berlatih meditasi lebih serius. Sehingga gangguan-gangguan yang bisa muncul, yang bisa menjadi pengganggu itu dibatasi. Jangankan kita latihan meditasi, kalau anak mau ujian aja dibatasi. Jangan nonton TV kebanyakan, ya. HP-nya mungkin disita dulu selama ujian. Anaknya mungkin bertanya, ngapain kamu sita HP saya? Apa hubungannya HP saya dengan nilai? Ada, pada akhirnya ada. Karena kalau dia megang HP, dia tiktokan terus. Scroll, scroll, scroll ya. Sekarang saya perhatikan orang kalau ada waktu, scroll, scroll. Nah, jadi pembatasan itu dengan niatan karena dia ingin latihan. Bukan dengan niatan agama Buddha ingin menyiksa mereka, para masyarakat Buddhis, supaya ngambil atasila untuk penyiksaan diri atau merepotkan hidup, sama sekali tidak. Dan itu adalah benar-benar pilihan. Dalam agama Buddha tidak ada paksaan sedikit pun. Baik, ada orang ingin latihan lebih ekstrim lagi. Nah, saya ingat dulu saya pernah ketemu Chris John waktu sebelum saya jadi biku. Nah, Chris John cerita dia latihan di Australia. Gula dibatasi, semuanya ndak boleh, bener. Dia di camp, dijagain begitu. Kenapa? Karena itu adalah latihan intensif. Biku sedang hadir ke dalam sangga dengan niatan saya ingin latihan intensif. Baik, Anda ingin latihan intensif, bener? Bener. Sambil ditanya, bener-bener mau? Bener gitu. Cuma nanyanya pakai bahasa Pali. Ketika kita upasampada, kan begitu. Kamu beneran mau? Bener gitu. Kamu sehat? Sehat. Kamu ndak ada sakit? Enggak. Kamu manusia bukan? Manusia. Oh, pertanyaannya banyak sekali. Iya, 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 kita serius mau latihan. Baik, atas keinginan sendiri saya ingin latihan lebih serius. Kemudian saya gabung di dalam sasana, tempat latihan, Buddha Sasana. Kemudian saya mengambil latihan yang sangat serius. Dan kalau misalkan satu hari saya break the rules ya, tadi dikatakan misalkan melanggar sila. Ya udah, Anda nggak usah latihan gitu. Anda datang dengan niatan ingin latihan, kita ciptakan satu lingkungan yang terbaik untuk Anda latihan. Kemudian Anda break the rules gitu, berarti Anda sudah tidak serius latihan. Latihan ini nggak ada paksaannya, Anda pulang aja. Begitu ya. Kita membuat camp, 2 tahun pasti jago bahasa Inggris. Tapi kita buat rules, tidak boleh ini, tidak boleh keluar-keluar, kelasnya harus tidak boleh absen, HP hanya Sabtu Minggu aja. Dan kalau orangnya sudah tidak mau, dia main HP terus, jalan-jalan ya dia kita keluarkan. Karena dia sudah tidak serius dan kita nggak pernah maksa dia juga untuk belajar. Misalkan seperti itu ya. Satu lagi tambahan, ini yang lebih mendalam jawabannya. Jadi di dalam latihan samatha bhawana atau meditasi ketenangan yang kita praktekkan hampir setiap ada kesempatan, Sang Buddha mengibaratkan 6 indera ini sebagai 6 jenis hewan. Ya. Ada 6 hewan yang terikat jadi ada 6 hewan yang saling terikat dengan tali. Apa 6 hewan itu? Ada ular, ada buaya, ada monyet, ada elang, ada anjing dan anjing hutan. Ya, mungkin urutan, mungkin jenis hewannya saya bisa sedikit keliru, saya lupa di Tripitaka 6-6-nya seperti apa, tapi sekitar 6 jenis hewan ini. Bayangkan 6 jenis hewan ini diikat bersamaan dengan tali, ya. Kemudian dilepas bersamaan. Apa yang akan terjadi? Maka elang akan langsung mau terbang ke langit. Karena dia takut toh, ketakutan ketika diikat, dia pasti mau kabur. 6 hewan ini akan kabur ke 6 arah yang berbeda. Buaya mau masuk ke rawa-rawa, ular mau masuk ke lubang, elang mau terbang ke langit, si monyet mau lari ke hutan, mau naik pohon, anjing mau lari ke hutan, kemudian serigala mau naik ke gunung, ya, 6 jenis hewan ini. Baik, tapi karena mereka berenam saling terikat, apa yang akan terjadi? Hewan ini akan saling menarik, siapa yang kuat menarik yang lainnya.
Saya pikir dari semuanya yang paling kuat buaya. Wah, buaya narik. Jadi 5 yang si buaya mau masuk ke rawa, 5 ini nggak mau ke rawa toh, narik. Akhirnya apa, si buaya akan capek. Karena dia akan melawan si ular, elang, anjing, serigala dan monyet. Setelah itu si buaya capek, siapa yang mendominasi? Serigala mendominasi. Serigala. Si serigala capek, yang lain. Jadi hewan ini hanya tarik menarik seperti ini, ndak bisa pulang ke tempatnya masing-masing. Itulah keenam indera kita. Itulah keenam indera kita. Saling tarik menarik, setelah lelah akan didominasi oleh yang lain. Contoh, lagi ingin dengar musik. Dengar musik 2 jam bosen. Cari makanan itu. Sate, tadi kan sate lewat toh. Nggak makan sate kelaparan gitu. Nah, kita beli sate. Kita menikmati sate melalui kecapan. Sudah makan agak banyak, rasanya juga sudah nggak enak lagi toh. Kemudian kita istirahat, nonton TV, ganti indera mata. Jadi indera kita, 6 indera ini tarik menarik, nggak pernah berhenti sampai kita meninggal. Terus bagaimana latihan meditasi Meksamata Bhawana ini? Ibarat ke-6 hewan itu sekarang diikat di tiang. Diikat di tiang. Jadi bayangkanlah kamera ini tiangnya. Taruh di tengah. Kemudian ke-6 hewan ini tetap mau kabur. Tapi dia tarik sekuat apapun ya dia nggak akan bisa narik tiang. Akhirnya bagaimana? Ke-6-6-nya capek. Capek bersamaan. Sudah tarik setengah mati akhirnya capek. Setelah capek bagaimana? Ke-6-6-nya beristirahat. Itulah meditasi ketenangan. Bapak Ibu, ke-6 indera kita selalu tarik menarik, tidak pernah berhenti. Ketika kita bermeditasi, nafas ini menjadi tiangnya. Sekarang mereka ke-6-6-nya masih narik. Tetapi setelah mereka lelah, mereka akan beristirahat. Ketika mereka beristirahat, disitulah kita bisa menikmati kondisi di mana 6 indera tidak lagi liar. Persis seperti 6 hewan itu sekarang semuanya tiduran di sekitar tiang, kecapean. Di sana mencapai batin yang tenang. Ya. Jadi pertanyaannya tadi Kamacanda, ada 6 ini ya berhubungan dengan 6 indera. Saya pikir kalau dipahami yang saya jelaskan ini juga akan menjadi sinkron kenapa Atasila dan Patimokkha Bhikkhu yang 227 peraturan ini bermanfaat ya. Tadi ada satu bagian yang penting. Seberapa bahaya kalau tidak dipraktekkan? Baik. Kalau mau dikatakan bahaya, tidak. Bahayanya adalah batin tidak maju. Ya toh? Tapi kalau ingin batinnya maju ya seseorang akan mengambil latihan yang lebih tinggi. Ya, jadi dikatakan seberapa bahaya apa? Batin tidak maju. Hanya seperti itu saja. Tetapi kalau orang yang ingin berpikir lebih mendalam, mau dikait-kaitkan ke sebahaya apa, ya bisa saja dia menjawab bahwa kalau batin tidak maju, seseorang bisa saja hidupnya itu menurun, moralnya dari waktu ke waktu, kondisi batin menurun, bisa saja di kehidupan yang selanjutnya dia terlahir di alam lebih rendah. Kalau mau dikait-kaitkan ya. Tapi kalau dalam praktek keseharian tidak kita kaitkan ke hal demikian, ya tidak berbahaya juga. Selama seseorang menjalankan 5 sila, memahami dharma, hidupnya sudah baik. Nah, hanya ditambah dengan latihan-latihan ini akan jauh lebih baik. Ya, semoga membawa manfaat. Bagi yang baru hadir hari ini, semoga tidak menjadi bingung karena pertanyaannya cukup mendalam ya. Tapi biasanya kalau saya hadir di Solo, nama saya Bhikkhu Abhijato ya, kalau belum kenal. Setiap Kamis juga ada Dhamma Class. Jadi kalau ada waktu silakan hadir di sini hari Kamis jam 7 malam. Topiknya ganti-ganti ya. Kadang sulit, kadang gampang. Jadi kalau ada kesempatan hadir aja setiap minggu. Kalau merasa sulit jangan menyerah, jangan langsung nggak datang karena sebenarnya topik kita itu cukup random, belum ada kurikulumnya. Jadi hadir aja, kadang sulit, kadang gampang, kadang sulit, kadang gampang.
Tapi kalau diikuti terus, semuanya bermanfaat. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, jika ada yang mau silahkan. Ada? Tidak ada, tidak apa-apa. Silahkan, boleh. Ini menyebutkan tujuan agama Buddha itu mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego. Nah, bukankah itu juga loba, dosa, dan moha terjemahannya? Kenapa Bante memilih terjemahan moha itu ego dari sekian banyak terjemahan yang kenapa Bante tidak bilang kebodohan batin atau kebingungan? Tapi mengapa Bante memilih ego untuk menerjemahkan moha? Mohon penjelasannya, Bante. Baik. Pemikiran saya, kata kebodohan batin itu kalau kita nanya orang, kita door gitu, kita tanyain langsung pribadi ke pribadi, apa sih yang dimaksud moha? Kebodohan batin, maksudnya apa? Bingung loh orangnya, kebanyakan. Mereka kan bingung, kebodohan batin itu apa? Apa ya bodoh aja gitu. Bingung, orang akan bingung. Jadi kebodohan batin itu kedengarannya bahasa Indonesia, bukan Pali, tapi kenyataannya masih sangat sulit dipahami. Nah, di dalam buku bahasa Inggris pun sulit diterjemahkan sebagai delusion, delusi, yang artinya kita tertipu dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi kalau dipertanyakan lagi, apa yang menipu dan apa yang tertipu, kita bisa bingung juga. Berarti kita nggak ngerti juga apa yang delusi gitu. Ya, jadi salah satu sebenarnya makna dari kebodohan batin yang disebut moha secara sederhana artinya tidak memahami dhamma. Ya, itu kebodohan batin, belum memahami dhamma. Lebih spesifik lagi apa? Salah satu yang menjadi topik paling penting ketika seseorang mencapai arahat, dia memahami sepenuhnya apa itu anatta. Ya, ketika seseorang mencapai arahat, dia memahami sepenuhnya apa itu anatta. Dan ketika seseorang belum mencapai arahat, dia masih diganggu oleh atta. Atta ini apa? Pemikiran adanya diri yang kekal, diri yang tidak berubah. Dan dalam bahasa sederhana, diri yang merasa ada diri yang kekal, diri yang tidak berubah, diri yang tetap, itu adalah bagian dari cerminan ego. Jadi benar-benar ketika saya menerjemahkan moha sebagai ego, ini udah disederhanain. Udah 3 lapis kesederhanaan. Baru kemudian menjadi ego, ya. Dan saya pikir dengan saya sering mengulang bahwa gangguan terbesar dalam diri kita itu adalah kemarahan, keserakahan, dan ego itu langsung nampak. Langsung nampak sekali. Saya masih marah, saya masih sering serakah, dan saya ya ada ego. Kadang-kadang ego itu saya perjelas lagi. Ada self-centered. Self-centered. Kita ada self-centered. Apa itu self-centered? Semuanya itu kemudian dilihat dari cara pandang kita. Betul ya? Iya. Jadi seakan-akan seluruh alam semesta ini yang paling penting adalah diri kita. Dan itu normal saja. Itu ada di setiap manusia yang disebut dengan self-centered. Jadi bayangkan kalau seseorang sering memahami hal ini, dan dia mulai belajar untuk tidak terlalu self-centered, tidak terlalu ego, dia mulai untuk belajar bahwa setiap manusia lainnya punya nilai. Bukan dia aja yang paling penting di dunia ini. Orang lain, setiap orang juga punya nilai. Maka dia akan mulai menjadi lebih rendah hati, lebih humble. Kemudian dia mulai bisa melihat bahwa orang lain semuanya punya value. Maka nanti seluruh aspek kehidupannya akan membaik. Ya. Bahkan kemarahannya akan berkurang. Karena kemarahan itu juga sering itu berhubungan dengan cara pandang kita terhadap orang lain. Kalau kita memandang dia lebih rendah dari kita, kita lebih gampang marah.
Jadi ketika ego turun, itu membantu sekali. Kemarahan juga akan turun, kemudian keserakahan juga akan turun. Kemudian ego ini memang gangguan yang besar. Memang gangguan yang besar. Nah, ketika ego ini berkurang, salah satu yang meningkat juga adalah meta. Saya tutup dengan satu kalimat yang luar biasa diungkapkan oleh Sang Buddha. Ketika seseorang mencapai lenyapnya ego, lenyapnya self-centered ini, Sang Buddha mengatakan dia melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Ya, dia melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Itulah cara pandang seorang arahat. Melihat orang lain seperti halnya melihat diri sendiri. Makanya arahat itu sangat unik, seorang arahat itu. Jadi seorang arahat itu menjadi baik hati bukan karena mereka berpikir ada karma baiknya. Bukan mereka berpikir karena supaya saya dihargai. Bukan mereka berpikir bahwa ini sudah tata cara masyarakat, kita harus berbuat baik. Enggak. Saking gak ada egonya, secara alamiahnya mereka baik. Unik ya. Karena gak ada ego, secara alamiahnya mereka baik. Baiknya itu nggak beralasan lagi. Karena dia melihat orang lain, makhluk lain, seperti halnya melihat diri sendiri. Ya, semoga membawa inspirasi. Saya pikir cukup ya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, bahagia sekali hari ini kita bisa meditasi bersama ya. Kehadiran saya tidak sering, tapi semoga Bapak Ibu di rumah tetap bermeditasi 15 menit sehari ya bagus ya. Ya 15 menit sehari, kalau bisa pagi, supaya satu harinya itu kita lebih tenang, tidak banyak emosi ya, tidak terlalu stres, karena kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sangat stres. Kehidupan saya kurang stres. Ya, jadi kalau yang merasa hidup di luar banyak stres, boleh daftar ya. Ikut Pak Baja nanti. Saya enggak stres saya. Ya, saya enggak ada istri, enggak ada anak, enggak usah bayar listrik. Bahkan saya enggak ada pajaknya. Oh iya, saya ada NPWP tapi saya enggak pernah bayar pajak. Ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir nanti Banting ngomong begitu direkam online loh, nanti didatangi orang pajak enggak? Didatangi orang pajak, saya urus pajaknya, nanti pajaknya 0 gitu. Karena memang ada pajak khusus untuk para rohaniawan gitu ya. Ya, jadi hidup saya sangat bahagia ya, hidup saya sangat bahagia. Semoga hidup Bapak Ibu juga penuh kebahagiaan ya. Baik, kita tutup. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.